Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4.000, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutilah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan, "Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku." Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita terinjil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Petrus dan Paulus Rasul mengingatkan kita semua bahwa mereka berdua dipanggil dan dipilih oleh Tuhan bukan dari latar belakang dan karena kehebatan mereka,
tetapi berdasarkan panggilan yang semata-mata berasal dari Tuhan. Petrus, seorang nelayan biasa, juga pernah menyangkal Tuhan ketika Tuhan berada dalam situasi yang sangat sulit, tetapi tetap dipakai dan dipilihnya bahkan menjadi pemimpin dari gereja. Rasul Paulus adalah orang yang mengejar para murid Kristus, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta Injil yang begitu terkenal. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Latar belakang kita tentu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu menonjolkan diri kita ketika kita mengandalkan kekuatan dan kehebatan masing-masing. Kita semua belajar pada peristiwa hari ini untuk senantiasa mau rendah hati di hadapan Tuhan dalam iman kita kepadanya. Kita juga belajar untuk senantiasa yakin bahwa pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kita ketika kita mau bersedia mewartakan Injil Tuhan. Semoga rahmat Allah menolong kita agar kita di tengah-tengah hidup dan di tengah-tengah tugas dan pelayanan kita senantiasa menjadi saksi Kristus. Rahmat Allah menolong kita. Amin.